Sudah dimulai recordnya. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah kita ketemu kembali walau secara online di malam hari ini di pertemuan ketiga. Kita bentar ada yang masuk. Nah, malam hari ini mungkin banyak sekali nih karena saya gabungkan menjadi dua kelas. Karena di kelas IE 24B3 itu katanya jam pertama itu nggak ada kelas, jadi dia minta dimajukan. Akhirnya maju di kelas IE 24B4 ini. Oke, untuk malam hari ini kita lanjut bahas topik. Kita bahas topiknya salah satu control toolbox yaitu list view dan event di list view. Untuk slide materi sudah postkan di e-kampus beserta juga untuk penugasannya. Oke, langsung saja. Jika mana kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo silakan tanyakan ya. Kalau ada kesulitan tanyakan di mata kuliah program plus komputer ini. Jadi kita akan bermain program dan juga praktek membuat aplikasi sederhana, membuat beberapa program. Syukur-syukur nantinya bisa kalian terapkan di tempat kalian kerja atau di tempat bisa kalian perjualbelikan ke luar. Oke, kita awali dari bentar ada yang masuk. Oh, nggak ada. Oke, kita awali dari pendahuluan. Jadi malam hari ini kita akan menggunakan komponen toolbox yang namanya list view. Nah, list view ini nanti akan digunakan untuk mendatangkan data-data yang akan kita inputkan ke dalam bentuk yang namanya tabel. Nah, tabel sendiri ada namanya komponen data grid. Nah, hampir sama, cuman cara memperlakukannya itu berbeda. Nah, data-data ini bisa kita olah nantinya kita hanya menampilkan saja, apa nanti ada memanipulasinya, ataupun ada perhitungan yang lain untuk menampilkan data tersebut. Nah, umumnya itu biasanya dipakai list view itu sama seperti data grid untuk menampilkan data di dalam tabel di mana datanya mungkin bisa berasal dari database. Oke. Nah, bentar ada yang masuk. Ini ada contoh yaitu di slide yang keduanya membuat aplikasi dengan menggunakan list view, ada label first name dan last name, ada toolbox, ada textbox yaitu textbox 1 dan textbox 2, ada button add, edit, delete, clear, dan count. Count itu maksudnya menghitung berapa banyak nanti isi di dalam tabel tersebut. Dan juga ada list view di mana ada dua kolom first name dan last name. Nah, kita buat contohnya seperti ini di aplikasi Visual Studio. Itu membuat program contohnya seperti ini. Oke, saya buka. Saya menggunakan aplikasi Visual Studio 2008 versi yang profesional. Kalau bagi kalian silakan untuk menggunakan itu, cuman mungkin harus beli. Kalaupun tidak mungkin pakai rekan. Namun yang sudah saya share versi yang express gratis atau mau yang versi community juga monggo silakan. Nah, ini file new project. Kemudian saya pilih Visual Basic versi yang Windows. Ininya templatenya Windows Form aplikasi. Membuat aplikasi Windows Form. Ini namanya contohnya pertemuan ketiga. Oke, nanti akan dia buatkan area kerjanya. Kemudian ini toolbox-nya. Ini menu barnya, toolbar. Ini Solution Explorer. Dan juga ini propertinya. Nah, kita besarkan form area kerja kita
dengan mengklik di luarnya si form ini untuk memperbesar ataupun memperkecil. Contoh saya sesuaikan segini lah. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini ada dua label, dua text box, first name dan last name. Sama text box. Nah, ini saya gedein dulu ukurannya. Bold 16. Nah, sini saya rubah, saya copy, kemudian paste. Nah, ini label yang keduanya. Label yang pertama first name, diganti root propertinya. Yang kedua last name. Ini kita atur. Kemudian antara ada yang masuk. Oke, kemudian ada 5 button. Button add, edit, delete, clear, count. Nah, kita cari button, kemudian kita arahkan, saya gede juga ukurannya. Di sini saya buat 16. Nah, sini saya ganti menjadi add, kemudian apa lagi? Edit, delete. 1, 2, 3. Saya gedein lagi. 4, 5. Add, edit. Yang keduanya saya ganti. Ketiganya edit, delete. Dan yang berikutnya clear. Kemudian terakhir count. Oke, ada yang masuk. Dan objek yang terakhir yaitu berupa list view. Nah, list view seperti ini. Oke, nah awalnya ini kenapa aku ada dua kolom? Nah, ini bisa kita edit. Nah, cara mengeditnya lihat di preview, namanya properti kolom header 1, kolom header 2. Nah, kolom header 1 post name. Di sini ada tanda panah klik. Nah, kemudian di sini bisa kita edit kolom. Nah, add. Nah, ini kolom header 1. Nah, ini bisa kita rubah yang bagian teksnya. Namanya first name. Nah, kemudian yang add lagi, yang keduanya last name. Oke. Nah, terus kenapa nggak terlihat? Nah, ini kita edit untuk bagian last iconnya. Nah, ada yang namanya detail. Jadi kelihatan kenapa ini kepotong. Ini tinggal kita atur aja. Nah, ini biar menjadi lebih lebar. Seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan seperti ini. Oke. Nah, nanti kita isikan namanya add. Nah, nanti akan muncul di sini. First name apa, last name-nya siapa. Kita rubah, edit, atau kita hapus, delete, atau kita clear, hapus semuanya, atau klik count, nanti akan menghitung berapa jumlah data yang ada di list view. Nah, ini biar otomatis saya set edit kolom. Nah, 320, saya taruh aja 500 ya. Nah, ini juga sama, 500 width-nya.
biar lebar. Jadi kalau saya jalankan, nah ini lebar kan, tuh. Ini biar posisinya kalau di tengah pilih form, kemudian start position, diganti menjadi center screen. Nah, ketika di run, posisinya ada di tengah. Seperti itu. Sisanya ini bisa kalian rubah sendiri untuk contoh formnya nanti tadi center screen, labelnya, textboxnya, dan buttonnya. Oke, nah selanjutnya kita akan mengcoding. Nah, di sini kita isikan mengcoding pertama untuk button add. Jadi ketika kita isikan data ini, first name-nya siapa? Terus last name-nya siapa? Nah, ketika di add, nanti datanya akan muncul di sini. Nah, kita add lagi, add lagi, muncul lagi, dan seterusnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan. Jadi saya pelan-pelan supaya nanti kalian bisa mencernanya. Kalau ada kesulitan, tanyakan. Kalau saya kecepatan, interupsi aja. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terlihat file yang saya share? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Jelas. Oke, selanjutnya kita mulai untuk mengcoding, di mana di sini saya rubah dulu. Contohnya ini form, double klik di luaran ini, yang abu-abu di luaran. Saya rubah untuk nama judulnya bukan form 1. Nah, ini kan kalau saya jalankan masih bentukannya form 1. Nah, ini saya rubah di form load me titik text, itu contohnya pertemuan 3. Jadi kalau saya jalankan judulnya bukan form 1 lagi, tapi pertemuan 3. Nah, seperti itu. Oke, nah selanjutnya untuk button add, double klik di sini. Nah, ini saya komen. Jadi ada warna hijau. Nah, ini menandakan komen. Ada tanda petik di depannya. Tapi kalau nggak ada tanda petik, dia bukan komen. Nah, dianggapnya sebagai source code. Nah, ini error nih. Kenapa? Karena ini berupa prosedur. Prosedurnya belum dibuat. Nanti kita akan bermain apa itu prosedur. Nah, sementara kita buat komen. Ini button add. Nah, kita coding untuk button add untuk menambahkan data. Nah, di sini udah saya sharekan button untuk button add-nya. If button add, nah, kemudian dia akan mengenable text box-nya. Kemudian button add-nya berubah jadi save, edit-nya jadi cancel, delete-nya di disable. Kemudian text box-nya dikosongkan dan butuh yang namanya ini flag atau status berupa button add-nya true. Nah, kita buat namanya dim button add-nya boolean. Nah, kita buat di sini dim btn add as boolean. Jadi kita buat namanya flag. Flag itu untuk status. Tipe datanya berupa boolean. Boolean itu false atau true. Nah, benar atau salah. Jadi ketika di button add di sini diklik, nah kita buat if di sini button 1 saya pakainya. Nah, ini saya rubah dulu biar disamain, biar nggak pusing. Contohnya btn add. Nah, contohnya sini saya rubah dulu name-nya menjadi btn add. Nah, saya klik if btn add titik text sama dengan add. Nah, saya pakainya add-nya kok gede. Nah, di sini add-nya kecil karena saya buat di codingan saya di sini add-nya besar. Nah, seperti itu. If button add sama else. Nah, ini kalau klik button add berarti nanti ininya saya aktifin nih. Sementara ini saya di disable. Nah, di disable enable-nya false.
Jadi yang pertama itu textbox 1, yang kedua textbox 2. Nah, di sini saya aktifin textbox 1 titik enable-nya true, sama textbox 2 titik enable-nya true. Nah, setelah true, kemudian saya kosongkan ini. Nah, textbox 1 titik text sama dengan kosong, textbox 2 titik text sama dengan kosong. Kemudian saya rubah button add ini jadi save, button ini jadi cancel. btn add titik text sama dengan berubah jadi save. Kemudian berikutnya ini btn edit. Nah, saya rubah dulu ini btn delete. Kemudian ini btn clear. Dan terakhir btn count. Nah, di btn add sini saya lanjutkan, saya rubah btn edit menjadi cancel. Kemudian btn delete, clear, dan count ini enable, disable. btn delete, enable-nya false. btn clear, enable-nya false. btn delete, clear, dan count enable-nya false. Baru statusnya btn add-nya ini true. Nah, yang else ini berarti selain add. Nah, di sini kita buat buttonnya balik kembali seperti awalnya. Nah, ini sama saya copy paste. Ini kebalikannya. Di sini menjadi false. Ini menjadi false. Ini kosong. Ini yang menjadi add. Ini yang menjadi edit. Ini yang menjadi true. Nah, namun di sini kita buat if kalau statusnya btn add itu sama dengan true, dia akan simpan data. Else-nya berarti dia akan mengedit data. Nah, sementara kita buat untuk cara menyimpan data. Nah, ini kita buat namanya prosedur. Contohnya simpan data. Nah, kita buat simpan datanya di atas ini void sub simpan data. Nah, simpan data di sini berupa apa? Nah, simpan data itu nanti, oh ini bukan simpan, berarti add item. Nah, ya nggak apa-apa, simpan data juga nggak apa-apa, ininya add item. Nah, di sini kita buat inisialisasi untuk list view dim lv as this view item. Di sini kita buat dim lv as new list
Oh, as list view item, as list view item. List view item, dianya sebagai di list view 1 tadi. Nah, ini komponennya apa namanya nih? Nah, ini namanya list view 1. List view 1 item list view 1 items add. Nah, add-nya pertama apa? Dari text box 1. Nah, text box 1 itu berupa first name. Nah, terus yang berikutnya subnya. Nah, itu berupa last name. Nah, contoh ya. Ini saya jalankan untuk meng-add data atau menyimpan. Nah, defaultnya seperti ini. Ini belum ada kosongan. Nah, saya klik add. Nah, ini maka akan aktif. Kemudian ini berubah menjadi save, ini berubah menjadi cancel. Oke. Nah, cancelnya belum saya coding. Kemudian saya isikan namanya first name misalkan 1, terus last name-nya 2. Nah, saya klik save, maka data akan harusnya muncul di sini. Bentar, kita cek dulu di sini add. Oh iya, ini masalah. Nah, ini salah ininya di sini, maaf. Up. Nah, di luar if, maaf. Oke, saya jalankan lagi. Ini saya klik add, nah dia akan aktif. Kemudian saya isikan nilainya, first name sama last name. Klik save. Duh, bentar. Oh, bentar. Ini balik ke sini. Nah, ini namanya breakpoint merah-merah ini buat ngecek codingan kita. Coba saya masukin. Nah, ini masuk button add-nya ke sini aktif. Kemudian ini saya isiin 1, 2, kemudian save. Nah, masuk ke sini. Oh, ini salahnya karena ini dirubah menjadi kosong. Nah, ini salahnya. Ini saya cut dulu. Up. Ini saya cut dulu, maaf. Saya rubah, saya cut, taruhnya di bawah. Nah, hup. Nah, di sini. Ini saya jalankan. Oke, add, masuk. Kemudian saya isikan datanya. Kemudian 2, save. Nah, masuk ke sini, button add, kemudian simpan data. Nah, datanya masuk akan tersimpan di list view. Nah, masukkan datanya. Nah, ininya akan hilang lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau saya hilangkan breakpointnya supaya programnya ini saya coba lagi add. Saya masukin datanya 3, ininya 4, save. Oh, masuk lagi, add lagi 6.
7. Sip kan? Sip. Masuk lagi datanya dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan klik add, kemudian ada klik cancel. Nah, ini balik lagi ke proses yang awal tadi. Nah, ini kita rubah untuk yang button edit. Nah, di sini. Ini juga sama seperti yang tadi, add, saya copy paste. Nah, namun di sini menggunakan button edit. Kalau button editnya di sini berupa edit, nah ini kita rubah menjadi edit. Kemudian, bentar ya. Di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oh, bentar ada yang masuk kayaknya. Bentar, saya balik lagi. Oke, nah sini edit, balik, save, cancel. Kemudian ini saya hapus. Nah, seperti itu. Jadi hampir sama codingannya seperti button add. Ini untuk yang edit. Nah, cuma bedanya ada di sini nih. Nah, berikutnya kita buat namanya edit data. Nah, sebelumnya kita cek dulu nih. Ntar ada yang masuk. Nah, kita cek dulu untuk yang cancelnya. Apakah dia balik lagi enggak? Misalkan add, kita isi s a simpan, add lagi, kita isi s a tapi cancel. Nah, balik lagi kan, edit. Nah, kita isi, nah, misalkan s e a cancel, balik lagi. Nah, sekarang sudah bisa cancelnya. Nah, kemudian kita isikan untuk kolom edit. Nah, di mana untuk kolom edit kita harus baca terlebih dahulu si list view ini apakah ada data atau tidak, dan kursor menunjukkan posisi mana yang mau dirubah. Nah, ini menggunakan event yang namanya list view. Event di list view. Nah, di mana di sini bentar ada yang masuk kah? Oke, belum ada. Nah, event di list view ini, nah ini untuk yang editnya itu list view select item count. Nah, jadi di sini di button edit, nah ini edit datanya if list view 1 select item count lebih dari 0, menandakan ada datanya lebih dari 0, berarti minimal ada datanya 1. Nah, di sini nanti akan dicek list view untuk select itemnya 0 itu namanya apa untuk first name dan juga untuk yang last name-nya. Nah, ini kita rubah list view selected item untuk yang 0 teks itu berupa
di textbook 1. Nah, kemudian yang keduanya sub item untuk yang last name-nya. Selected item ada namanya sub item. Sub itemnya yang pertama itu untuk yang textbook 2 atau yang last name. Nah, kita coba ya. Nah, misalkan kita tambah dulu datanya. 1, 2, simpan. Add lagi. R, T, simpan. Add lagi. 0, 9, simpan. Nah, sekarang kita mau yang mana edit? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Contoh yang ketiga nih. Kita edit. Nah, ini kita rubah menjadi misalkan 7 dan 8, simpan. Nah, kita rubah jadi 7 dan 8, ya kan? Kemudian kita edit lagi. Oh, bentar, ini kita edit lagi. Edit. Nah, edit itu berarti ada yang kurang eventnya, lupa belum. Nah, eventnya itu nah, ada namanya button add-nya false untuk yang edit. Nah, di sini kita buat button add-nya false, lupa. Nah, nanti dia akan merubah datanya. Kita coba lagi untuk merubah edit. Add 1, 2, simpan. Kalau kita edit menjadi 3, 4. Coba kalau kita rubah edit 3, 4. Apakah ke sini? Edit data di sini masuk atau tidak? Rubah benar. Udah berubah sekarang. Misalkan saya add lagi T, Y, simpan, add lagi U, I, simpan. Saya ngerubah yang kedua edit, berubah menjadi 5, 6, simpan. Nah, rubah yang ketiga ini edit 9, 0, simpan. Nah, rubah yang pertama 33 ini edit 0, 1, 9, 0, 9. Nah, berubah kan? Nah, ini untuk edit sudah bisa. Nah, sekarang menggunakan event, kalau saya klik di sini, nah, nanti akan menunjukkan nilainya yang ada di textbook 1 dan textbook 2. Klik yang pertama, kedua, ketiga kalau sudah ada datanya ya. Nah, di sini kita menggunakan event, klik dulu nih list view-nya. Kemudian eventnya itu select index change kalau nggak salah. Select index change. Nah, ini juga sama, kita buat if list view 1 kalau selected index item titik count lebih dari 0, menandakan ketika ada datanya. Ini ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini baru nanti akan kita tunjukkan ke textbook 1 sebagai first name. Itu kita ambil list view 1 titik sub item selected item titik 0 titik text. Nah,
sama yang textbox 2 atau last name-nya itu di list view 1 selected item yang pertama, kemudian sub item yang kedua, titik teks. Nah, ini kita coba ya. Sekarang kita isi dulu nih datanya, misalkan 1, 2, simpan, add lagi, 3, 4, simpan, add lagi, A, S, simpan. Nah, sekarang kita pilih 3 yang pertama, atau yang ketiga, atau yang pertama. Nah, ini akan mengisi data sini. Seperti itu. Ini menggunakan event. Kemudian ada delete. Kita pilih yang mana nih datanya nih. Nah, yang pertama kita delete. Nah, delete ini nanti datanya akan dihapus. Kalau clear, hapus total, bersih seperti awal. Dan count akan menghitung berapa banyak datanya yang tersimpan di list view. Nah, kalau yang delete, ini double klik. Ini untuk yang delete. Nah, ini delete kita buat if juga untuk menandakan adanya data atau tidak di dalam list view. Nah, selected item. Titik item clear. Nah, kemudian saya cek dulu. Oke, belum ada yang masuk. Nah, kemudian dilanjutkan. Ini untuk yang delete. Select item 0 remove. Select item 0 remove. Nah, tapi kalau yang clear di sini baru list view item clear. Kemudian untuk yang count-nya, untuk yang count-nya akan menghitung. Di sini saya buat value yang namanya integer karena menghitungkan angka. Nah, dim x as integer. Nah, di mana nilainya? List view 1 item count. Nah, di sini akan saya munculkan berupa pesan checkbox show jumlah data ada ini x titik to string. Nah, sekarang kita coba satu persatu. Ini add menambah data s simpan, nambah lagi 3 tambah lagi 7 tambah lagi c tambah lagi k k. Nah, ini ada berapa ya? Nah, klik count. Nah, ternyata datanya ada 5. Nah, kita edit yang mana nih? Misalkan yang keempat nih, yang JJ edit menjadi satu simpan. Nah, atau kita delete yang mana nih? Nomor 2, 3 nih delete. Nah, hilang atau clear semua. Nah, bersih. Nah,
Nah, ini harusnya bersih nih. Nah, ini tinggal dibuat codingannya untuk yang clear, ini juga dibersihkan. Karena ketika dikon ini datanya 0 seperti itu. Nah, yang clear mana yang clear? Di sini kita buat bersih. Textbook 1, teks. Textbook 2, teks. Nah, seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Red, R, kemudian kalau saya clear, misalkan saya clear, harus bersih semua, 0 datanya. Oke, sip. Nah, ini kalau udah jalan sama seperti tadi bentukannya, nanti dicoba. Oke, ini juga saya share nanti source code-nya di kampus sebagai materi untuk pembelajaran kalian. Nah, ini ada tugasnya. Jadi tugasnya nanti dicoba menggunakan nama toolbox-nya data grid. Oke. Dan nomor 2 nanti buat program yang sama namun nanti dimodif. Ada tambahannya selain first name dan last name, yaitu ada address berupa alamat, ada seks, jenis kelamin, dan juga telepon. Nah, nanti dua program ini di zip dalam satu folder, nanti dikirim di e-kampus. Oke, nah ini saya simpan dulu nih. Ini saya simpan, saya buat di folder C biar gampang nyarinya. Biar saya gampang nyarinya, ini saya buat folder baru yaitu pertemuan ketiga. Select folder, simpan. Nah, di sini nanti saya buka pertemuan ketiga. Nah, ini source code-nya. Jadi di luar ini saya zip, kompres ke zip. Oke, ini saya kirim di kampus. Oke, kalau ada mau ditanyakan, monggo silakan ya. Pak, izin tanya. Iya. Untuk tugasnya berarti bikin 2 program ya dari data grid view sama list view? Betul. Atau list view saja? Ada 2 program. Program pertama dicoba ini menggunakan nama toolbox-nya data grid. Nah, data grid itu seperti ini. Data grid. Nah, ya, saya gedein dulu ini ke bawah. Nah, contohnya seperti ini ada data grid. Nah, ini data grid nih. Nah, nanti data grid gimana caranya bikin kolom, tinggal edit kolom, add, ya, close. Nah, ada 2 kolom. Bagaimana cara mengisinya itu berbeda. Bisa cari di Google. Ya, itu yang pertama menggunakan data grid. Terus yang kedua, program yang tadi yang saya buat nanti untuk pembelajaran kalian bisa kalian kembangkan dengan menambahkan address, seks, dan telepon. Itu nanti nambah add data, edit, delete, clear. Nah, sama akunnya berhasil atau tidak. Seperti itu. Berarti untuk data grid-nya yang sendiri ada 5 juga ya Pak? First name, last name, address, sama telepon juga? Iya, kalau bisa sama seperti yang nomor 2-nya ada 5, tapi kalau minimal ada 2 lah. Cukup first name sama last name. Baik Pak. Ini saya share source code-nya untuk pembelajaran kalian. Ini sudah ada nih. Udah ada. Bisa kalian coba cari di jam tadi sore. Saya cek. Juga sudah ada. Ada
lagi? Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau nanya Pak, Iya silakan. itu datanya minimal berapa Pak? Terserah. Oh, Gak dibatasin. Minimal ada data. maksud, Minimal ada datanya 1. baik Pak. Masuk Pak. Iya. Rekaman ini pun saya rekam. Nanti saya share di kampus untuk pembelajaran kalian. Baru masuk nih. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan. Kampusnya lagi lemot ya. Dari tadi susah diakses. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah malam hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya. Paling lambat sebelum UAS, masih lama, tapi jangan sampai lupa. Kemudian juga jangan lupa untuk absensi di e-kampus. Bisa klik online, atau isi kolom komentar, atau klik absen di e-kampus di tiap-tiap pertemuan yang berlangsung. Bila mana ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan bisa WA di grup ataupun japri ke saya. Nah, ada nomor handphone dan email saya di akhir slide. Oke, saya tutup. Insya Allah kita ketemu kembali di minggu depan. Minggu depan, mohon maaf saya belum bisa offline, belum bisa ke kampus.
masih fisioterapi. Jadi minggu depan kita masih online. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.